Dan Lebaran identik dengan momentum peningkatan konsumsi yang biasanya memberikan dorongan yang besar pada geliat ekonomi dan pertumbuhan. Tunjangan Hari Raya atau THR menjadi komponen penting di dalamnya. Sejak sebelum Ramadan tiba, pemerintah telah menyebut bahwa tunjangan Hari Raya menjadi salah satu dari 5 langkah menjaga daya beli dan mendorong konsumsi di masa Ramadan dan Lebaran. Untuk ASN, tahun ini pemerintah mengalokasikan 30,8 triliun rupiah untuk pembayaran THR yang bersumber dari APBN. Pemerintah juga telah sejak jauh hari mengimbau swasta untuk membayarkan THR karyawannya secara penuh, apalagi melihat kondisi dunia usaha yang sebagian besar sudah mulai bergerak lagi setelah terhantam pandemi, seiring dengan berbagai stimulus yang diberikan pemerintah. Hari Rabu 28 April sudah saya tanda tangani. Pemberian THR ini salah satu program pemerintah untuk mendorong peningkatan konsumsi, peningkatan daya beli yang diharapkan nanti menjadi daya ungkit ekonomi kita, daya ungkit pertumbuhan ekonomi kita. Dan bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri diharapkan menjadi salah satu momentum untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat yang kita harapkan ini bisa jadi menaikkan pertumbuhan ekonomi kita. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa kontribusi pembayaran THR bisa mencapai 1% terhadap PDB, lantaran besarnya gelontoran dana, baik dari pemerintah maupun dunia usaha, yang bisa mencapai sekitar 150 triliun rupiah. Nah, terkait dengan kegiatan menjelang Lebaran, ada yang didorong oleh pemerintah untuk menggerakkan perekonomian adalah dengan pembayaran THR. Jadi THR itu bisa mengungkit sekitar 1% PDB karena total pembayaran THR, baik itu dari sektor tenaga kerja maupun ASN, TNI, dan Polri itu jumlahnya mendekati 150 triliun atau 1% daripada dana yang akan beredar di publik. Selain THR yang jumlahnya bisa mencapai 150 triliun, Bank Indonesia memperkirakan kebutuhan uang kartal untuk periode Idul Fitri 2021 mencapai 152,14 triliun rupiah. Ratusan triliun uang tersebut jika dimaksimalkan penggunaan dan peredarannya untuk menggerakkan perekonomian, bisa mengungkit pertumbuhan konsumsi yang di kuartal pertama masih minus, serta membawa pertumbuhan ekonomi kembali ke zona positif di kuartal 2. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Ya, angka 150 triliun rupiah ini bukanlah angka yang kecil. Bagaimana mendorongnya agar tunjangan Hari Raya ini bisa beredar dan menggerakkan perekonomian secara maksimal? Kita akan membahasnya bersama Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mande dan juga Ketua Umum Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat HIPMI, Ajib Hamdani. Saya sapa dulu kedua narasumber saya, Bang Ajib dan juga Pak Roy Mande. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini dalam Hot Ekonomi. Apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Salam sehat selalu ya. Nah, kalau kita baru beberapa hari yang lalu kita juga sempat bicara dengan Pak Roy nih soal bagaimana akhirnya industri retail ini bisa bangkit begitu ya, apalagi ada momentum Lebaran dan juga Ramadan. Tapi di tengah kebijakan pemerintah harus melarang mudik. Ini sesuatu yang menurut saya agak ironis juga untuk kita bahas, tapi memang begitulah adanya begitu. Nah, saya ke Pak Roy dulu, mungkin sebelum ke Bang Ajib. Ada 150 triliun rupiah yang disebutkan oleh Pak Airlangga Hartarto soal kontribusinya dari dunia usaha ASN, TNI, dan Polri gitu ya. Tapi kalau melihat hal ini, apakah betul bahwa THR ini bisa jadi satu momentum dan juga amunisi dari pertumbuhan ekonomi untuk menggeliatkan kembali PDB kita, Pak Roy? Ya, Pak Popi. Jadi memang korelasi antara THR dengan belanja itu sangat melekat. Ketika kita berbicara menerima THR, berarti dalam benak kita, tidak hanya masyarakat, tapi kita sendiri, pasti kita berniat untuk belanja atau konsumsi. Karena memang kita ketahui kalau bagi karyawan, pekerja, THR itu adalah kelebihan dari gaji. Kalau gaji kita terima setiap bulan, THR ini kelebihannya. Nah, fenomenal ini sebenarnya bukan terjadi baru sekarang. Ini sudah
di sekian dekade, di sekian tahun, dari waktu ke waktu setiap lebaran, maka akan ada peningkatan konsumsi karena adanya THR. Kita apresiasi pemerintah bahwa dalam suasana pandemi pun THR tetap dibagikan. Ada yang sudah dibagikan minus 10H, ada yang baru dibagikan minus 5H, mungkin juga baru dibagikan hari ini. Ya. Jadi kembali lagi bahwa ini satu dampak yang sangat signifikan untuk ekonomi, untuk konsumsi masyarakat kita. Kita tahu bahwa kontribusi ekonomi kita hanya didukung yang utama itu adalah konsumsi rumah tangga 57,66% pada tahun 2020. Kemudian investasi 31,73, ekspor hanya 17,17%, konsumsi pemerintah 9,29%, dan konsumsi lembaga non profit 1,3%. Jadi konsumsi rumah tangga memang yang mengkontribusi ketika pertumbuhan ekonomi kita itu tahun lalu walaupun minus, tapi minusnya tidak kalah dibanding negara-negara ASEAN. Kita hanya minus 2,19, negara ASEAN di atas 10%. Nah inilah yang membuat akhirnya THR ini memang menjadi puncak daripada pembelanjaan. Kalau kami dalam industri retail, justru memang pembelanjaan konsumsi masyarakat menggunakan THR ini akan mengkontribusi 40-45% dari target setahun. Jadi kita bisa bayangkan yang 1 bulan punya transaksi, 1 bulan setengah, itu mengkontribusi 40-45% bagi konsumsi atau bagi industri retail, ya, belanja masyarakat di retail. Nah ini juga pasti berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang tadi disebutkan hampir 57,6%. Jadi memang sangat penting untuk konsumsi ini dijaga, tapi kita setuju protokol kesehatan perlu ketat, sangat ketat, dan super ketat. Nah ini bagaimana menerjemahkan kalimat itu? Super ketat menjadi sangat ketat dan luar biasa ketatnya. Artinya perlu ada kolaborasi aktif antara Satuan Gagas COVID, Satpol PP, TNI Polri, bahkan juga pelaku usaha dengan satu dirigen atau konduktor untuk protokol kesehatan ini. Jadi kita lihat memang fenomena kenaikan belanja misalnya kita lihat dari tahun lalu karena minus 10H, masyarakat ada yang sudah menerima gaji sekaligus THR, tapi ada juga yang terpisah. Nah tahun minggu lalu saja kita lihat ada beberapa pusat belanja bahkan juga pasar tradisional itu memang melonjak. Nah sekarang bagaimana kita membatasi mereka, sementara mereka juga sudah dibatasi dilarang mudik. Nah ini tentunya perlu kearifan, perlu satu kolaborasi yang aktif antara pelaku usaha, pihak berwenang, satuan tugas COVID, dan juga pemerintah pusat maupun juga daerah. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Nah ini yang kita harapkan. Baik, itu harapan dari para pengusaha. Tapi kalau Bang Ajib sendiri melihatnya seperti apa? Ini kan memang dilema begitu ya. Satu sisi memang tujuannya baik begitu untuk bagaimana caranya tetap bisa bertahan di atas pandemi begitu. Tapi ini juga satu momentum. Bang Ajib silakan. Oke, Poppy, terima kasih. Menarik tadi ketika kita mencoba membedah tentang bagaimana proyeksi dari Pak Menko, Pak Erlangga tentang potensi THR 150 triliun. Tadi saya juga melihat ada angka menarik dari Pak Roy bahwa memang betul dari government expenditure, pemerintah ini ada sekitar 4 juta PNS. Jadi ketika kemudian pemerintah membelanjakan 30 triliun, itu akan menjadi leveraging atau daya ungkit terhadap konsumsi. Sisi lain kemudian, ketika memang dunia usaha atau investasi menyumbang di angka sekitar 31% dari PDB kita, artinya akan ada potensi 3 sampai hampir 4 kali lipat dari potensi government expenditure tadi. Makanya kenapa muncul angka kira-kira 150 triliun. Tapi sebenarnya Poppy, harusnya pemerintah itu mendesain kebijakan itu secara lebih komprehensif. Jangan berpikir gagasan secara sporadik, hanya berbicara misalnya 150 triliun menyumbang 1% PDB. Sebagai contoh begini, kita bandingkan ketika PNS itu jumlahnya dalam tanda petik, itu hanya 4 juta orang, dibandingkan dengan para pelaku UKM, ini di luar orang yang menjadi karyawan, itu jumlahnya 64 juta orang. Terkadang pemerintah dalam konteks lebaran tidak berpikir terhadap bagaimana para UKM untuk mereka bisa survive. Seharusnya pemerintah juga memberikan insentif misalnya, cukup taruh uang 2-3 triliun sebagai penjaminan kredit. Ketika itu menjadi penjaminan kredit, maka akan ada potensi kredit mengalir tanpa jaminan kepada para UKM sebesar 20 kali lipat.
karena preminya katakan senilai sebesar 5%. Artinya potensi uang mengalir itu bisa 60 sampai 100 triliun. Seharusnya pemerintah harus mendesain secara utuh bagaimana satu sisi government expenditure, dalam konteks ini para PNS mendapatkan THR untuk mendorong daya beli mereka, kemudian dunia usaha. Nah, ini pemerintah ini juga kadang-kadang melihatnya secara parsial. Ketika satu sisi bahwa daya beli, karena tadi Pak Roy menyampaikan menopang 57,66% PDB kita, kemudian dipaksa untuk memberikan THR. Tapi bagaimana dunia usaha sekarang kondisi tidak mudah. Mungkin Pak Roy bisa meluruskan nanti bagaimana kondisi sekarang tidak mudah. Kita lagi mau buka toko di mal dibatasi. Tanah Abang lagi mau rame, besoknya ditutup. Ini kan kondisi-kondisi kontraproduktif yang terjadi di lapangan. Jadi jangan sampai kemudian pemerintah ini sekedar lembaga yang kemudian membuat aturan-aturan dan larangan-larangan. Tapi seharusnya secara utuh, ketika ada satu sisi larangan, insentifnya apa? Kalau kemudian mereka hanya asal tutup, bagaimana para pedagang yang di Tanah Abang misalnya kemarin rame ditutup? Ada nggak insentif buat mereka? Seharusnya pemerintah berpikir secara komprehensif seperti itu, Poppy. Jangan satu sisi kemudian pemerintah melarang, tapi tidak memberikan insentif terhadap semua pihak. Ketika satu sisi karyawan maupun PNS diberikan subsidi dalam bentuk government expenditure melalui dana APBN, bagaimana dengan para pelaku usaha yang mereka justru sedang dibatasi oleh pemerintah itu sendiri? Demikian, Poppy. Baik. Menarik. Tapi tadi ngomongin soal kebijakan, pada saat misalnya kita tidak bisa pulang kampung atau mudik Lebaran, tapi ternyata mal dan juga toko retail banyak yang ditutup pada saat Lebaran. Pak Roy, ini informasinya dari mana, Pak Roy? Bisa dijelaskan nggak ini kebijakan yang mana? Kebijakan pemerintah pusat atau daerah atau seperti apa, Pak Roy? Nah, ini saya mau menyambung tadi Pak Najib yang luar biasa sudah menyampaikan bahwa korelasinya ada ya. Jadi kita harus melihat bagaimana secara integrasi. Ketika saat ini, saya baru dapat kabar itu mulai dari kemarin di atas jam 2 siang, sudah ada beberapa wilayah ketika saat ini mengeluarkan surat edaran menutup mal dan retail. Ya, jadi bisa dibayangkan Mbak Poppy, sudah dilarang mudik. Kemudian kita juga berharap tentunya masyarakat tidak cabin fever, tidak bete kalau istilah bahasa gaul, tidak bosan, tapi mereka juga bisa membelanjakan THR supaya konsumsi juga berkorelasi dengan PDB itu meningkat, tapi tiba-tiba di stop mall dan retailnya. Sebenarnya yang kami harapkan adalah kalau sampai ada pengamatan bahwa ada keramaian yang tiba-tiba, kan kita bisa bicara, kita bisa pelaku usaha diundang, ya. Pemerintah daerah yang melakukan sekarang ini sudah ada 5 pemerintah daerah yang melakukan penutupan bahwa mal dan retail akan ditutup di hari Selasa, Rabu sampai akhir minggu depan. Ya, nah kita kan sebenarnya bisa diajak bicara bagaimana mekanismenya kita atur supaya protokol kesehatannya sangat ketat, super ketat, luar biasa ketat. Tetapi kan sekarang yang terjadi tidak. Ya, kemudian main tiba-tiba, ya ini lepas daripada ada kepentingan, ada juga ingin supaya KPI-nya dilihat oleh pemerintah pusat, ada juga macam-macam multitafsir yang akhirnya kami sekarang berpikir mengapa sampai melakukan hal yang sepertinya kontraproduktif. Kalau kita semangat untuk protokol kesehatan, melihat yang supaya di India itu tidak terjadi di Jakarta dan lain sebagainya, ayo kita bergandengan tangan, kita bicara, ya. Kita belum buat istilahnya ada yang namanya pengawasan melekat, ya. Di antara kita, di antara masyarakat bisa saling menegur satu lainnya bila tidak pakai masker. Tapi nggak boleh tersinggung karena ada pengawasan melekat yang dikeluarkan dalam bentuk surat edaran, ya, sehingga tidak ada marah, tidak ada tersinggung, tapi kita saling mengawasi. Nah itu belum ada sebenarnya dan belum dipraktekkan. Tapi justru di pelaku ekonomi, pelaku usaha yang mengkontribusi ekonomi yang 15 bulan ini indeks penjualan real kita berada di titik nadir, titik yang nggak pernah positif, sampai bulan lalu masih minus 16,4. Nah, kita nggak punya kesempatan dan bahkan masyarakat juga nggak punya kesempatan ketika mereka akan membelanjakan THR. Nah ini kebijakan daerah ini yang perlu diobservasi, perlu dikaji. Artinya ya otonomi daerah ini memang membuat menjadi nakoda di daerah yang tanpa mengobservasi atau mengajak kami sebagai pelaku usaha kemudian melakukan surat edaran atau keputusan-keputusan yang sepihak seperti itu. Nah ini kan yang disayangkan karena pada saat kita mau balance antara
kesehatan yang utama dan ekonomi juga harus tetap terbangun karena pemerintah juga sudah mengeluarkan THR. Tadi sudah jelas Pak Ajib katakan 30,6 triliun, ya 15,85 untuk PNS pusat, PNS daerah 14,85 dan seterusnya, ya. Pensiunan juga mendapat, pensiunan pokoknya dapat juga, ya. Kemudian yang kondisi-kondisi yang calon PNS pun mendapat 80% THR-nya dan lain sebagainya. Ini kan semuanya memang dilegalkan dan memang diamanahkan oleh pemerintah untuk mendukung konsumsi karena kita punya cita-cita 4,5, 5,5. Nah, tinggal masalah prokesnya saja. Prokesnya kita setuju untuk sangat ketat, super ketat, bahkan luar biasa ketat dengan tambahan adanya pengawasan melekat karena kita tahu mungkin TNI Polri, relawan dan lain sebagainya, Satpol PP terbatas di satu daerah. Kita sesama masyarakat saling memberikan pengawasan melekat dengan adanya regulasi tentunya harus didukung sehingga tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang marah kalau kita menegur orang dengan yang lainnya. Baik. Demikian. Oke, saya ingin tanya ke ke Bang Ajib nih. Bang Ajib, kebijakan yang cukup komprehensif di saat kondisi seperti ini seperti apa? Yang nggak sporadis begitu, yang seharusnya bisa difikirkan dan jadi win-win solution untuk semua. Setiap lini usaha harus difikirkan. Misalnya government expenditure sudah oke dengan THR. Tapi seperti tadi, Pak Roy, saya setuju Pak Roy. Bagaimana ketika kemudian Bu Sri Mulyani 10 hari yang lalu ketika sebelum mendeliver THR bilang kan, THR ini dibelanjakan ya buat belanja baju misalnya. Selang ini orang-orang PNS ikut-ikut semua kata Bu Sri Mulyani, kemudian belanja baju misalnya di Tanah Abang. Tapi kan kemudian artinya pemerintah ini terkadang jadi gampang. Apa kemudian ketika Kementerian Keuangan menyuruh ini buat belanja, mereka pengennya pakai online semua? Nggak mungkin, karena dari data kita 64 juta UKM itu baru sekitar 12-13% yang pakai platform digital. Artinya lebih dari 80% itu memang masih mereka bertransaksi secara konservatif dan itu yang seharusnya dilihat oleh pemerintah. Nah, kembali tadi Popi, yang dimaksud secara komprehensif adalah sekarang ketika kemudian satu sisi pemerintah hanya punya uang 30 triliun untuk mendeliver THR. Kemudian Pak Erlangga bilang ada 150 triliun. Harapannya adalah sekitar 100 triliun dari dunia usaha. Sekarang bagaimana kemudian ketika dunia usaha akan memberikan THR, mereka juga dapat insentif. Jangan sampai ketika kemudian THR yang kemudian mereka akan negosiasi dengan para karyawannya untuk dicicil, kemudian mereka malah kena aturan misalnya, malah kena ban misalnya, kan repot itu. Jadi sekali lagi pemerintah jangan hanya melihat satu sisi kemudian mereka memaksa. Kemudian termasuk para pelaku UKM itu sendiri. Lebih dari 60,8% PDB kita ditopang oleh UKM. UKM itu adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 yang modalnya sama dengan 10 miliar dan omset di bawah 50 miliar masuk UKM. Itu menopang 60% PDB. Itu tidak difikirkan. Mereka bahkan nggak dapat THR gitu. Seharusnya pemerintah dalam masa-masa strategis seperti ini kembali untuk menopang daya ungkitnya. Itu kemudian mereka memberikan pinjaman tanpa jaminan dengan bunga murah misalnya. Ini yang saya maksud. Jadi satu sisi daya belinya tertopang, tapi satu sisi supply-nya juga bisa terleverage dengan baik. Itu yang saya maksud regulasi secara komprehensif. Satu sisi ketika pemerintah kemudian membuat aturan-aturan, satu sisi kemudian ketika pemerintah memberikan insentif itu terhadap semua lini. Karena kalau kita hanya memberikan insentif tapi sporadik, ya kejadiannya kan seperti sekarang. Bahkan ketika ada THR pun, ketika akan terjadi sebuah proses transjual beli, kemudian banyak larang-larang yang terjadi. Kemudian itu malah kembali melemahkan dari yang targetnya kita ini sebagai momentum untuk tumbuh. Kita harus ingat, Popi. Di kuartal pertama kita kemarin, di Januari, Februari, Maret, pertumbuhan kita masih terkontraksi negatif loh, masih minus 0,74%. Artinya pemerintah seharusnya memanfaatkan momentum lebaran ini dan di kuartal kedua. Karena kuartal kedua Pak Jokowi sudah menyampaikan loh, targetnya 7% loh. Target, bayangin, target 7%. Mungkin nggak ini target 7% ini? Apa terlalu optimis atau gimana? Kalau melihat trennya terlalu optimis, karena kan sebenarnya ini untuk mengejar ketika kuartal pertama masih minus, terkontraksi 0,74%, pemerintah pengen nanti seperti Pak Roy tadi sampaikan, secara agregat di Desember 2021, pemerintah targetnya adalah 4,5 sampai 5,5%. Walaupun kemudian kemarin BI merevisi yang ketiga kali menjadi 4,1 sampai dengan 5,1%. Tapi lepas dari itu, pemerintah sangat bergantung pada momentum di kuartal kedua ini. Salah satunya adalah momentum lebaran. Makanya target 1% mendongkrak PDB di masa lebaran ini sangat mungkin, tapi pemerintah jangan membuat kebijakan-kebijakan yang kemudian bertentangan, pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, kemudian ketika tadi ingin berbicara sirkulasi ekonomi yang ada di masyarakat. Pemerintah jangan hanya membuat larangan, pemerintah membuat sebuah aturan yang komprehensif. Kira-kira demikian. Seperti tadi Pak Roy sampaikan. Kalaupun nggak boleh berkerumun, prokesnya yang penting standar. Kan kira-kira begitu. Baik. Terima kasih banyak, Popi. Baik, nanti kita lanjutkan lagi diskusi yang seru ini bersama Bang Ajib dan juga Pak Roy Mande. Usai jeda, kami jeda sebentar pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Hot Ekonomi.
Ya, pemirsa masih bersama kami dalam program Hot Ekonomi. Pemirsa, sebelum melanjutkan diskusi hari ini, rekan Ahmad Purwodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Dodi, silahkan. Ya, Popi dan juga pemirsa, langsung saja kita lihat grafik pada hari ini. Ya, ini dia kebutuhan uang kartal untuk Idul Fitri tahun 2021. Proyeksinya adalah 152,14 triliun rupiah. Sementara untuk realisasi penarikan uang perbankan per minggu ketiga Ramadan baru 71,5 triliun atau baru 47% dari proyeksi outflow yang 152,14 triliun ini. Selanjutnya kita lihat juga ini adalah penarikan uang kartal perbankan dalam 6 Idul Fitri terakhir plus satu proyeksi untuk tahun ini dimulai dari 2015 140 triliun rupiah. Anda bisa lihat secara gradual grafiknya naik terus ya sampai tahun 2019 192 triliun rupiah. Tapi di tahun 2020 dengan berbagai pembatasan akibat pandemi maka terjun bebas ya 109,2 triliun rupiah saja. Ini bahkan 43,13% penurunan dibandingkan tahun 2019. Sementara untuk proyeksi tahun 2021 sesuai dengan yang disebutkan pertama 152,14 ini harusnya ada kenaikan 39,33% dari tahun 2020. Kemudian kita lihat juga ini adalah THR penggerak ekonomi karena prediksi total jumlah THR lebaran di tahun 2021 adalah 150 triliun gabungan dari dunia usaha, ASN, TNI dan juga Polri dan berkontribusi ke PDB bisa mencapai hingga 1%. Kemudian anggaran THR di APBN untuk 2021 paling besar adalah untuk PNS daerah 14,8 triliun rupiah, kemudian untuk pensiunan 9 triliun, dan untuk kementerian dan lembaga 7 triliun, sehingga total ada 30,8 triliun rupiah. Selanjutnya ini kita lihat dalam 3 tahun terakhir alokasi THR dalam APBN grafiknya terus menanjak 2019 20 triliun rupiah, kemudian di 2020 29,3 dan di 2021 menyentuh angka 30-an yaitu 30,8 triliun rupiah. Kemudian kita juga bisa lihat ini adalah penarikan uang perbankan hingga minggu ketiga Ramadan 2021. Tadi sudah kita sebutkan secara gabungan, tapi ini kita bedah menjadi per wilayah. Jawa selain Jabodetabek realisasinya 26,4 triliun, sementara proyeksinya 59,4. Sementara untuk Jabodetabek realisasinya baru 21,5 dari proyeksi 39,9. Kemudian untuk Sumatera 13, sementara proyeksinya 25,9. Ini sudah lebih dari 50%. Kemudian Papua, Maluku, dan Sulawesi 4,5 triliun realisasinya, sementara proyeksinya 10,9. Kalimantan realisasinya 4 triliun, kemudian proyeksinya 10,4 triliun. Sementara Bali dan Nusa Tenggara realisasi 2,1, proyeksi 5,6 triliun rupiah. Oke, kemudian kita juga bisa lihat ini adalah pertumbuhan konsumsi rumah tangga dalam 6 kuartal terakhir ya, di kuartal akhir 2019 angkanya masih 4,97%. Kemudian penurunan sudah dirasakan ketika masuk kuartal pertama 2020 2,83. Ini kemudian baru dirasakan dampak pandemi ya, di mana di tahun 2020 untuk kuartal 2, 3 dan 4 itu selalu tumbuh minus 5,52 meskipun ada kenaikan, ada perbaikan maksud kami 4,05 dan kemudian minus 3,61. Di kuartal 1 2021 masih minus meskipun sudah jauh lebih baik dibandingkan di tahun 2020 yaitu minus 2,23%. Demikian Popi, informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda. Baik Dodi, terima kasih untuk informasi dan juga data-datanya. Pemirsa, kami lanjutkan lagi dialog kami bersama Bang Ajib dan juga Pak Roy. Pak Roy, ini kan tadi kita lihat ada anggaran triliunan begitu ya dari anggaran THR di APBN 2021 yang dikucurkan pemerintah begitu. Totalnya ada sekitar 30,8 triliun. Tapi kalau kita ngomongin dunia usaha itu kan tadi ASN, kementerian, lembaga, PNS daerah. Kalau ngomongin dunia usaha, sejauh ini dunia usaha sendiri sudah menggelontorkan datanya seperti apa? Sudah menggelontorkan THR berapa persen begitu ke karyawannya gitu? Karena ini kan juga berdampak kan ketika misalnya pengusaha juga tidak mengikuti aturan yang diajukan oleh pemerintah, yaitu misalnya H-10 atau paling tidak H-7 sebelum Lebaran gitu. Gimana mau belanja kalau misalnya THR-nya juga telat? Iya, jadi ya Mbak Popi, jadi yang belanja kemarin itu minggu lalu mulai ada peningkatan dan sebagainya memang harus diakui itu adalah dari ASN ya, kemudian juga TNI Polri dan berbagai yang masyarakat lapisan yang sudah menerima. Nah, kalau untuk swasta memang kami ada
dalam berbagai kesempatan kami mengajukan. Jadi kalau sektor swasta ini berbeda dengan perusahaan pemerintah, BUMN, BUMD dan lain sebagainya. Kalau perusahaan swasta ini kan modalnya terbatas ya. Artinya ada beberapa sektor, berbagai sektor yang saat ini masih terkendala ya. Jadi kami memang siap untuk memberikan THR, tetapi ada beberapa yang pelaku usaha di berbagai sektor yang minta untuk keluasan pembayaran THR. Seperti tahun lalu itu ada beberapa yang coba mengangsur THR. Karena memang kalau dibayarkan ya pasti bankrupt, pasti tutup usahanya, industrinya atau sektornya pasti tutup. Kemudian ada yang meminta 3 bulan untuk diangsur, ada yang minta sampai akhir tahun. Nah ini kita minta memang pada saat beberapa kesempatan untuk dengan pemerintah, biarlah untuk THR dengan swasta ini, yang sektornya masih bertahan, yang bahkan berkembang, telekomunikasi, komunikasi, informatika, energi, itu masih baik, ya silakan. Mereka ambil langkah untuk memberikan full. Tapi kalau yang masih terjerembab, kita minta keluasan bipartit. Jadi artinya keluasan perwakilan karyawan, kemudian juga perusahaan, dan juga dalam hal ini kita laporkan ke pemerintah bahwa memang kita akan melakukan pembayaran dengan satu skema. Tapi prinsipnya kembali lagi, karena keberadaan eksistensi daripada THR ini adalah bagian yang memang sudah ada aturan mainnya, kita tentu tetap komit. Tinggal bagaimana pembagiannya itu disesuaikan dengan kondisi perusahaan atau bipartit yang dalam hal ini, inilah asas kebersamaan untuk sama-sama bertahan di masa pandemi ini. Oke. Bang Ajib, di satu sisi ya, kita coba untuk mengerti apa yang dirasakan oleh pengusaha begitu, karena memang tidak mudah juga begitu untuk menggelontorkan sejumlah dana, terutama THR, walaupun ini sebuah kewajiban sebuah corporate begitu. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi likuiditasnya, Bang Ajib, ada space likuiditas nggak tahun ini dibandingkan misalnya tahun lalu? Oke, justru sekarang bagaimana di Lebaran kita kali ini, itu kita sudah berulang tahun kena pandemi, jadi kita sudah lebih dari setahun. Kalau untuk Lebaran tahun sebelumnya, lebih banyak pengusaha, kawan-kawan itu mereka masih banyak laba ditahan. Jadi malah justru tahun kemarin cenderung lebih lancar. Tahun ini teman-teman harus survive. Kecuali seperti tadi Pak Roy sampaikan, ada beberapa sektor bisnis yang justru bagus dalam kondisi pandemi. Bisnis telekomunikasi, bisnis pangan, bisnis farmasi, dan lain-lain. Tapi lepas dari itu, secara umum kita melihat dan secara global, memang kondisi likuiditas di Indonesia sedang tidak mudah. Walaupun satu sisi pemerintah sudah punya komitmen agar rasio pinjaman atau kredit di Indonesia tahun 2021 itu meningkat sebesar 7,5%. Tapi kan kondisi ini tidak berbanding lurus di lapangan. Karena terkadang ketika dunia usaha mengajukan kredit, satu sisi sedang relaksasi, tapi satu sisi ketika sedang akan top up juga tidak mudah dalam kondisi dengan perbankan. Artinya, Poppy, likuiditas di dunia usaha ini sedang tidak mudah. Justru bagaimana kawan-kawan pengusaha sedang mengatur dengan baik, sehingga ruang likuiditas untuk THR itu ada. Makanya ketika ada kesepahaman yang terbangun antara pelaku usaha, dalam hal ini pengusahanya dengan para karyawannya, harusnya itu diapresiasi oleh pemerintah, dan silakan itu berjalan. Karena ini bersifat win-win atau sebuah jalan tengah. Kalau memang satu sisi dunia usahanya sedang tidak bagus, contoh di usaha di sektor garment misalnya. Sektor garment di Indonesia sedang kehajar habis-habisan oleh produk impor dari China misalnya. Karena kita tidak menerapkan aturan safeguard. Sehingga ketika kita harus bersaing secara bebas dengan produk garment dari China misalnya, maka kita akan kalah. Karena kita COGS-nya sangat tidak efisien. Nah, hal seperti ini yang perlu dilihat oleh pemerintah secara komprehensif. Satu sisi memberikan aturan, tapi satu sisi memberikan fleksibilitas buat dunia usaha dan seluruh stakeholder yang ada. Karena saya pikir karyawan adalah bagian dari aset dan bagian dari perusahaan itu sendiri. Ketika terjadi sebuah jalan tengah, maka ya itu harus diapresiasi. Dan pemerintah ini harus, seperti tadi Poppy saya sampaikan, ketika tahun 2020, pemerintah sudah cukup bagus mengeluarkan PMK nomor 71 tahun 2020. Pemerintah memberikan penjaminan kredit. Nah, ini yang perlu seharusnya ditingkatkan di tahun 2021 ini. Itu kondisi yang tidak mudah. Sehingga bagaimana dunia usaha kembali punya ruang likuiditas yang lebih untuk selain survive, kemudian berkembang, dan utamanya adalah memberikan THR buat para seluruh karyawan. Demikian, Poppy. Baik, menarik ya. Nanti kita akan coba untuk mengulik lagi dan berdiskusi lagi seberapa besar bahwa THR dan momentum Lebaran dan Ramadan kali ini bisa mendongkrak di kuartal 2. Nanti usai jeda bersama Pak Roy dan Bang Ajib, pemirsa tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih bersama Bang Ajib Hamdani dan juga Pak Roy Mande. Pak Roy, kalau kita bicara optimisme lah ya, kita coba untuk membangun optimisme di tengah kondisi yang sulit saat ini gitu ya. Seberapa besar bahwa momentum saat ini, Ramadan dan juga Lebaran ini bisa menjadi satu tren positif untuk kuartal 2 2021 ini? Untuk konsumsi ya? Untuk konsumsi, betul. Jadi kan kemarin itu dalam FGD ataupun juga dalam penyampaian press conference Kementerian terkait, Kementerian Keuangan, itu ada beberapa poin yang dikatakan akan mendongkrak konsumsi yang bertalian dengan PDB. Karena kita belum negara pengekspor ya, jadi kita memang hanya diandalkan ekonomi kita melewati konsumsi. Ya diantaranya juga para UMKM juga untuk memproduksi barang kan pasti mereka konsumsi juga. Jadi UMKM memang harus dijaga karena memang konsumsi mereka yang juga memberikan dampak. Nah, ini kaitan dengan THR, itu memang kita berharap bahwa ada beberapa faktor penggerak konsumsi. Di antaranya misalnya kepercayaan diri pulih, optimisme. Nah, kita lihat optimisme dari indeks kepercayaan konsumen misalnya, yang sudah naik menjadi 94,3 pada bulan yang lalu. Sebelumnya hanya sekitar 82, dan di tahun 2020 nggak pernah lewat dari angka 70, jadi 70 ke bawah. Nah, 94,3 itu indeks kepercayaan konsumen. Kemudian indeks ekspektasi konsumen (IEK) itu sudah sampai 128 ya untuk 6 bulan ke depan. Artinya masyarakat tentunya punya optimisme ya terhadap ekonomi, sudah ada vaksin yang game changer, kemudian juga mereka juga yang menengah lemah tetap juga berkelanjutan ya, program subsidi bansos ya, kemudian juga PKH, dana desa, program keluarga harapan yang tadi ya, BLT itu berkelanjutan. Nah, kita apresiasi. Nah, tinggal yang menengah ke atas yang menahan belanja itu yang perlu diberikan optimisme bahwa belanja sekarang sudah normal dan wajar. Belanjalah yang normal dan wajar supaya mereka kembali berbelanja, jangan nambahin terus time deposit. Karena time deposit setiap bulan terakhir di BI dan pihak ketiga DPK sudah naik 12,8%. Dari sebelumnya hanya di bawah 10%. Nah, ini kondisi-kondisi kita melihat ke depan sebenarnya cukup optimis. Tapi kita juga setuju ya ketika untuk menjaga protokol kesehatan karena udah ada virus yang mutasi, selalu setiap hari kita mendengar bicara mengenai apa yang terjadi di India dan lain sebagainya, itu memang kita setuju untuk protokol kesehatan. Bahkan tadi usulan kami adalah buat pengawasan melekat. Ya. Di antara masyarakat dapat menegur bagi yang tidak prokes. Nah, ini adalah bagian yang kita harus jaga. Jadi kembali lagi, optimisme tahun ini mestinya setelah semester kedua itu pre-recovery sudah mulai terjadi. Belum recovery kalau untuk di industri retail ataupun juga di sektor konsumsi, tapi pre-recovery kita harapkan di semester kedua sudah mulai membaik. Ketika juga protokol kesehatan sangat ketat, super ketat, dan luar biasa ketat. Oke, Bang Ajib, kalau melihat data BI ini kan ya terkait penarikan uang perbankan hingga minggu ketiga Ramadan, ini kita lihat realisasinya terbesar di Jawa ya, selain Jabodetabek ini ada 26,4 triliun, kemudian disusul Jabodetabek 21,5 triliun. Nih, Anda melihatnya sebaran ini seberapa besar pengaruhnya kalau dilihat di lapangan saat ini? Ya, karena memang kalau kita melihat bahwa jumlah penduduk paling banyak itu di Jawa, jadi sangat normal, dan itu menjadi sebuah data yang normal ketika kemudian data itu terkonsentrasi di daerah Jawa. Karena sekali lagi, local domestic demand itu menjadi lokomotif penggerak perekonomian di Indonesia secara umum. Nah, kemudian Poppy, ketika melihat angkanya, berarti selain 30 triliun uang dari THR dari pemerintah, berarti sebenarnya sudah mulai mengalir dana THR yang dari kalangan swasta. Nah, ini yang perlu didorong terus oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah memberikan apresiasi terbaik terhadap dunia usaha yang mereka sudah mengalirkan THR-nya. Kalau kita lihat ekspektasi dari pemerintah dari dunia usaha itu kan mengalir THR lebih dari 100 triliun. Nah, ini menjadi angka yang tidak mudah dan menjadi tantangan tersendiri. Karena pemerintah berarti memukul rata atas semua sektor bisnis yang ada. Dan kita tahu sendiri bahwa tidak semua sektor bisnis sedang mengalami perbaikan. Karena hampir banyak bisnis yang lain dan juga bahkan UKM mereka masih terkonstruksi secara umum. Nah, ini yang perlu difikirkan oleh pemerintah.
satu sisi ketika mereka mengharapkan THR dari sisi sektor swasta, seharusnya pemerintah juga memberikan insentif-insentif terbaiknya terhadap sektor swasta yang mereka bisa mendorong terhadap kebijakan pemerintah itu sendiri. Sebagai contoh misalnya, kemudian ketika misalnya pihak swasta memberikan insentif sesuai dengan aturan, mereka seharusnya mendapatkan misalnya insentif moneternya, mereka mendapatkan bunga lebih murah dari perbankan. Seharusnya pemerintah mendesain seperti itu. Terus ketika misalnya UKM yang kemudian mereka terbatasi oleh aturan-aturan pemerintah karena pemerintah tidak pengen ada crowded misalnya, ya kemudian UKM ini diberikan insentif di sisi apa gitu. Nah ini kemudian seharusnya dipikirkan oleh pemerintah secara utuh. Demikian, Poppy. Baik. Terakhir mungkin Pak Roy, apa yang bisa disampaikan, apa yang bisa menjadi catatan singkat saja karena waktu kita sudah tidak banyak agar ini bisa didengar dan juga konsumsi bisa naik seiring dengan tren pertumbuhan ekonomi yang positif. Ya, kami berharap tentunya di masa Lebaran, di mana konsumsi sangat menentukan bagi ekonomi, bahkan juga bagi industri, sektor, tidak hanya retail ya, tapi UMKM yang ada 7 juta menjual produknya di seluruh gerai Aprindo, bahkan juga ada manufaktur makanan minuman yang PMI-nya udah bagus, 54,3, itu semuanya dapat berjalan dengan baik. Tidak ada penutupan retail dan mall, tapi melainkan peningkatan protokol kesehatan. Ya, dengan pengawasan melekat. Itu yang pertama. Karena inilah yang akan memberikan kontribusi keseimbangan antara ekonomi dan kesehatan. Dan yang kedua, semua kebijakan pemerintah diharapkan memang berkomunikasi dengan pelaku usaha. Ya, contohnya ini kami sudah mulai dengar nih, tapi mungkin nggak sekarang ya. PPN mau berubah dan lain sebagainya. Justru kami berharap ada subsidi PPN selama 2 minggu ini misalnya, tapi sudah nggak keburu ya. Karena apa? Karena kondisi ini akan mendorong pergerakan masyarakat konsumsi ketika ada subsidi PPN, dan ini tentunya belum sekarang terjadinya, masih akan dibicarakan. Nah inilah hal-hal yang seperti ini, bagaimana menjaga keseimbangan ekonomi dan kesehatan itu perlu menjadi satu loko, bukannya ekonomi jadi gerbong lokonya kesehatan, atau bukan sebaliknya ekonomi loko gerbongnya kesehatan, tapi satu loko gerbong satu loko di mana kesehatan dan ekonomi sama-sama maju. Baik, menarik sekali. Terima kasih Pak Roy untuk informasinya. Bang Ajib juga terima kasih untuk inputnya. Semoga ini didengar oleh pemerintah dan juga seluruh pihak yang terkait karena ini adalah PR kita bersama. Terima kasih Bang Ajib, Pak Roy. Ya, salam sehat selalu. Selamat malam.